Badur, boleh nggak saya pantun? Boleh. Boleh ya, pantun ya. Nanti dijawab ya, Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke kota Tambang. Cakep. Jangan lupa beli bubur. Malam ini Kang Jaka datang. Nyatanya mau melamar anak Pak Gur. Mau sekarang apa besok Mas Jaka? Sekarang. Udah masalah Pak Gur. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah. Setiap pertanyaan pastilah membutuhkan jawaban. Begitu pun lamaran tentu berharap penerimaan. Dan untuk memastikan, mari kita bersama-sama kita dengarkan sambutan keluarga wanita yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Haji Iwan Setiawan untuk mewakili keluarga besar Bapak M. Nurrahmin. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarus sabab man istata'a minkum al-ba'ata falyatajawwaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji fa illam yastati fa alayhi bisawm fa innahu lahu wija'u. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Yang saya hormati Sohibul Hajat atau Sohibul Bait Bapak Ustadz M. Nurrahmin beserta keluarga besarnya ya, yang dalam hal ini telah meminta saya untuk mewakili beliau dalam memberi sambutan. Tapi walaupun saya diminta mewakili, kalau jawabannya mah itu nggak bisa diganggu gugat kayaknya. Ya. Karena kalau saya jawab tidak saya terima, nggak bisa kayaknya. Padahal saya disuruh mewakili kan. Juga yang terhormat dari calon ya, calon desanya ini paling bawah ini namanya susah bener. Nama keluarga Bapak Abdul Aziz dan Ibu Rumiati beserta rombongan dengan Ananda Jaka Mardiansah. Karena tadi MC-nya banyak mengucapkan pantun, walaupun Bapak Abdul Aziz tidak berpantun. Boleh saya berpantun Pak? Boleh. Buah tomat merah menawan disimpan rapi dalam keranjang. Selamat datang kami ucapkan kepada rombongan yang sudah datang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi telah disampaikan bahwa maksud dan tujuan dari Bapak Abdul Aziz beserta Ibu Nuniati membawa anaknya yaitu Jaka Mardiansyah dalam rangka untuk khitbah atau melamar ya.
Ini sengaja dilama-lamain dikit biar agak deg-degan gitu kan ya. Ini jangan langsung pede aja Mas Jaka, jangan langsung pede pasti diterima. Belum tentu, ya kan? Nah, karena nanti ada kodenya. Kalau di Turki, jauh Turki dulu dikit lah. Itu diterima atau enggaknya nanti ketika calon yang dipinangnya itu menyuguhkan kopi, itu kopinya sengaja ditumpahin. Nah, itu akhirnya diterima tuh. Nah, jadi nanti ada kias ketika menjawab nanti membawa minuman ke sini. Kalau nggak ditumpahin berarti nggak diterima. Kalau ditumpahin diterima. Nah, itu di Turki. Kalau di sini mah pakai kelipan mata aja kayaknya beres sudah. Baik. Nah, sedikit mungkin ya saya singgung mengenai khitbah ya, karena tadi Pak Ustadz Durrahmin memesan kepada saya ya, selain menjawab sambutan daripada calon besannya ya, sedikit-sedikit katanya dikasih nasihat atau bekal buat calon menantunya. Ya bagus juga sih ya. Jadi Bapak Ibu perlu kita ketahui ya, bahwa yang namanya khitbah itu adalah jenjang kedua dari proses berlangsungnya mahligai rumah tangga. Fase yang pertama itu ta'aruf. Apa ta'aruf? Kenalan. Jadi saya yakin udah kenalan ya. Ya seharusnya sih proses ta'aruf itu si calon ini datang dengan gagah ke calon mertuanya memperkenalkan diri. Tapi kalau anak zaman sekarang ta'arufnya kayaknya di luar ya. Tahu-tahu udah lapor ke orang tuanya, Pak saya udah punya calon gitu. Sebenarnya kan juga kan sama persis ya. Rumah orang tua di Palembang, anaknya kerja di Jakarta. Tahu bilang udah punya calon minta dilamarin, ya alhamdulillah. Ya, karena sebagaimana hadis Nabi yang tadi saya bacakan, ya masyaallah sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika engkau sudah merasa kepingin dan merasa mampu untuk berumah tangga, maka kata Nabi segera berumah tangga. Karena hal itu lebih baik dalam menjaga kehormatan dan menjaga kemaluan. Namun bagi yang belum sanggup atau belum mampu, disuruh berpuasa. Karena hal itu lebih baik. Kayaknya Mas Jaka ini udah gak sanggup puasa. Kayaknya ya. Jadi segera diputuskan untuk khitbah. Luar biasa ya. Karena kalau kita melihat fenomena anak-anak sekarang ya memang ngeri-ngeri sedap ya. Makanya makna khitbah juga salah satunya adalah ngeri-ngeri sedap Pak ya. Makna dari khitbah itu akar katanya sama dengan khutbah, dengan khutbah ya. Khitbah secara apa namanya makna itu adalah meminang atau melamar. Tapi khitbah juga itu artinya singkat, jelas, padat. Jadi ketika menyampaikan atau ingin mengutarakan maksud itu harus singkat, jelas, padat, nggak usah muter-muter gitu, karena memang tujuannya adalah ingin meminang. Nah, tapi berkaitan dengan itu juga maksud daripada singkat setelah khitbah itu memang tidak dianjurkan lama-lama menentukan hari pernikahannya. Kenapa? Berkaitan juga dengan makna khitbah yang artinya rentan atau ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Setan itu selalu menggoda, mengganggu orang yang sudah berkhitbah, orang yang sudah melamar itu diganggu oleh setan laknat Tuhan. Gangguan itu bisa datang dari internal sendiri, kedua calon pengantinnya, juga bisa datang dari eksternal. Ini pengalaman teman saya, bukan pengalaman pribadi saya. Saya pernah nganterin teman berkhitbah. Begitu sudah diterima, nggak berapa lama itu si cewek goda dengan mantannya. Si cewek goyah hatinya.
sampai akhirnya ke orang tuanya bimbang apa yang dari ini dibatalkan saja gitu ya. Karena hukumnya kalau sudah dihibah ini nggak boleh membuka pintu kepada siapapun ya Pak Duramin ya. Nanti jangan sekali-kali gitu memberi apa namanya harapan kepada yang lain karena sudah dihibah. Ya namun karena yang tadi teman saya itu dia datang ke Ustaz konsultasi, alhamdulillah akhirnya tetap jadi dengan yang itu. Nah jadi maksudnya di sini adalah kita harus tetap menjaga diri kita. Jangan mentang-mentang sudah berkhidbah, udah khidbah ini, bentar lagi juga nikah. Itu hubungannya terlampau jauh. Misalkan yang mama berdua dan lain sebagainya, udah kayak suami istri. Nah itu yang dilarang. Nah ini bapak masa nasihatin Pak ya. Anda kan tadi suruhnya nasihatin. Karena di situ nanti dikhawatirkan setan bermain Bapak Ibu. Walaupun sudah dilamar, walaupun sudah dikhidbah, selama belum terjadi ijab kabul itu belum sah secara agama. Ya. Ketika karena merasa sudah khidbah, kemampuan berdua, mohon maaf, ya. Seperti contoh di sono, kalau di sini insya Allah nggak akan terjadi, ya. Sudah terlalu dekat, terlalu lengket, ya. Mohon maaf sampai akhirnya melakukan hubungan yang sebenarnya belum diperbolehkan. Apa lanjut? Qadarullah, si calon suami mengalami kecelakaan, meninggal dunia. Akhirnya apa? Si calon istrinya udah dikasih DP. Nah, kan nggak bisa ditarik lagi kalau DP yang dimarah ya. Nah, akhirnya soal suaminya meninggal. Nah, itulah kita harus menjaga diri kita, jangan sampai godaan setan itu menyerap diri kita sehingga yang tidak kita inginkan itu terjadi kepada kedua calon mempelai ini. Makanya begitu, jangan lama-lama setelah khidbah mah. Jadi jalannya berapa lama lagi Pak? Minggu depan, Habis subuh. kira-kira berapa lama lagi untuk menentukan acara akadnya, ijab kabulnya? Kalau masalah masih kuliah memang nggak usah jadi ini, nggak usah terlalu dipersoalkan. Emangnya orang kuliah nggak boleh udah nikah kalau udah kuliah kan nggak ada masalah gitu ya. Nah itulah Bapak Ibu ya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi karena makna khidbah juga tadi salah satu artinya singkat, jadi saya nggak usah panjang-panjang gitu ya. Kecuali kalau tausiah ijab akan nikah itu boleh, banyak bekal yang harus diberikan dan itu saya udah punya pengalaman kan begitu ya. Kan kita udah punya anak istri, udah punya pengalaman berumah tangga. Cuma di sini saya belum punya pengalaman menerima lamaran, tapi akhirnya diminta oleh Pak Dur untuk mewakili beliau. Ya, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maksud dan tujuan mulia dari keluarga Bapak Abdul Aziz ini bisa terlaksana dan semoga juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi apa-apa yang kita khawatirkan semoga tidak terjadi, tapi tentunya itu tidak lain kalau kita berusaha untuk menjaga diri kita. Ya mungkin itu ya sepatah dua patah kata yang bisa saya sampaikan. Nah mengenai jawabannya mungkin nanti langsung dari Pak Ustaz Duramin. Oh nanti langsung dari kopi atau bagaimana? Kopi atau susu, tapi jangan ditumpahin ke baju. Tapi saya ingin bertanya dulu ya, ini benar. Kalau ini kelihatan tidak salah. Ditutup Insya Allah benar ya. Soalnya jangan seperti kejadian keponakan pakai cara dulu. Maksudnya jangan sampai kejadian seperti keponakan saya dulu. Jauh-jauh melamar ke Sukabumi, yang pertama dilihat mah yang mana, begitu dia melamar yang dikeluarin yang mana? Tapi udah terlanjur, udah dah katanya daripada nggak kawin. Mana? Masuk Mana?
Malu Pak, di sini rumahnya tanahnya luas-luas. Jadi ke dapur aja harus naik gojek. Iya. Nggak maju aja sini, biar kelihatan. Maju ke sini. Oh ini benar ya Mas Jaka ya? Alhamdulillah. Takutnya yang dikeluarin yang lain yang jadi-jadian. Untuk Ananda Tias, benar ini calonnya yang mau melamar. Iya berarti tidak sah. Nah sebagaimana tadi disampaikan, tujuan berkhidmah adalah untuk meminang. Nah meminang ini perlu jawaban. Ya biasanya yang menjawab memang orang tuanya, tetapi orang tua juga tentunya menanyakan kepada sang anak. Ya Tias gimana? Oke diterima pinangannya? Insya Allah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Kak Ramin gimana? Anaknya udah oke? Alhamdulillah. Oke ya. Alhamdulillah Bapak keluarga besar Bapak Abdul Aziz ya pinangannya diterima. Ya tentunya saya beri masukan seperti yang tadi saya katakan kalau bisa yang terlalu lama untuk menentukan hari pernikahan ya. Ya sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.